due to an incident at the Chernobyl nuclear power plant in all of Western Europe. We have no authority to order it. Tanggal 26 April tahun 86, terjadi sebuah kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah yang dikenal sebagai bencana Chernobyl. Satu dari 4 reaktor PLTN di kota Pripyat, Ukraina meledak dan membuat suatu benua panik. Gimana nggak panik guys, ledakan tersebut ternyata dapat menimbulkan efek radiasi yang mengerikan dan dapat menyebar hingga ke seluruh Eropa. Kalian bisa cek aja di Google tentang kota Pripyat, kota mati yang kini sudah tak berpenghuni dan baru dibuka untuk umum tahun 2010-an. Nah, kira-kira gimana gambaran kota tersebut saat ledakan terjadi? Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa guys, pasang setnya, jauhi tempat ramai dan dengarkan baik-baik. Ini dia ceritanya. Cerita bermula dari bertemunya kembali Alex dan Olga yang sudah berpisah selama 10 tahun. Setelah sekian lama, secara kebetulan mereka bertemu ketika Alex datang sebagai pelanggan di salon tempat Olga bekerja. Alex sendiri guys saat ini bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran Reaktor Nuklir Chernobyl yang menjadi PLTN kebanggaan Uni Soviet pada saat itu. Tampak rasa canggung di wajah mereka berdua. Namun, Alex akhirnya bisa mencarikan suasana dengan sedikit bercanda. Pertemuan itu pun berlanjut sampai Olga selesai bekerja. Mereka berdua jalan-jalan di daerah kota, menikmati wahana hiburan dan makan es krim bersama sambil berbincang nostalgia masa lalu. Keduanya pun terbawa suasana hingga saat diantar pulang, Alex terkejut karena di rumah Olga ada seorang bocah laki-laki berumur 10 tahun. Hal itu tentu saja membuat Alex penasaran dan ia yakin kalau anak yang namanya sama dengan dirinya itu adalah anak kandungnya. Setelah ditanyakan, ternyata benar, namun Olga tak ingin semua itu dijelaskan kepada anaknya. Olga sangat kecewa karena kabar kehamilannya dulu tak sempat ia sampaikan. Karena ternyata tiba-tiba Alex pergi dan menghilang entah kemana tanpa alasan yang jelas. Alex benar-benar menyesali kesalahannya dan ingin memperbaiki semuanya. Walau begitu, Olga sendiri tampak biasa saja. Ia hanya berusaha bersikap baik tanpa mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Sebelum pergi, Alex pun mengatakan kalau malam berikutnya ia akan datang lagi untuk ikut makan bersama di rumahnya. Setelah itu, Alex meminta dipindah tugaskan ke kota Kiev, yaitu kota yang menjadi impian Olga dulu. Alex berharap Olga mau diajak tinggal bersama dan mereka bisa memulai kehidupan baru sebagai keluarga. Setelah permintaannya diterima, beberapa hari kemudian Alex berpamitan dengan kawan-kawannya dan melakukan perpisahan ala pemadam kebakaran. Perpisahan itu juga dirayakan dengan makan dan minum bersama di salah satu rumah temannya. Barulah ketika mereka sedang asik-asiknya berkumpul nih guys, Alex teringat dengan janjinya ikut makan di rumah Olga. Saat itu juga ia pun langsung pamit, namun sayangnya kedatangannya kurang disambut baik karena Olga terlanjur kecewa dengan Alex yang tak bisa menepati janji. Padahal guys, Olga dan anaknya sudah menunggu dan menyiapkan makan malam yang mewah. Dalam keadaan mabuk, Alex berusaha meminta maaf dan segera mengabarkan kabar bahagia kalau ia akan pindah ke kota Kiev, yaitu kota yang mereka berdua idam-idamkan dulu. Alex sangat antusias, bahkan berniat membeli rumah serta membangun keluarga bersama Alex Junior dan juga Olga. Namun guys, tanpa diduga, Olga menolak tawaran tersebut dan telah menutup kesempatan untuk kembali bersama. Hal itu membuat Alex sangat kecewa dan memilih untuk pamit pergi. Olga sendiri sebetulnya sangat sedih, namun ia sudah terlanjur kecewa dan tak ingin ada kekecewaan lagi karena salah mengambil keputusan. Sementara itu, Alex Junior yang disuruh bermain keluar justru bersepeda bersama kawan-kawannya menuju PLTN. Ia membawa kamera untuk mengabadikan PLTN kebanggaan Uni Soviet tersebut. Dan saat itulah guys, ledakan besar terjadi, ledakan nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Saat dalam perjalanan ke kota Kiev, Alex dikagetkan dengan burung-burung yang berjatuhan. Bahkan sempat membuatnya hampir celaka karena salah satu burung jatuh tepat di kaca mobilnya. Tak lama kemudian, ia pun melihat kepulan asap besar dengan api biru yang menyambar-nyambar. Tanpa menunggu lama, ia segera menghentikan mobil-mobil pemadam yang akan menuju tempat kebakaran.
Dan saat sampai, Alex sangat terkejut ketika melihat gedung hancur dipenuhi api di mana-mana. Tampak keadaan di sana sangat kacau. Semua anggota pemadam yang sudah dikerahkan sibuk berusaha memadamkan api di segala sisi. Walau ya sepertinya masih tetap kewalahan karena reruntuhan dan juga api yang terus membesar. Di sana, Alex juga bertemu dengan temannya yang bernama Tigran yang tampak sudah kelelahan dengan wajah menghitam karena asap. Ia pun menjelaskan kalau teman-temannya semua sudah berada di sana sejak semalam dan api nyatanya tak kunjung bisa dipadamkan. Tigran juga menjelaskan kalau reaktor nomor 4 lah yang menjadi sumbernya dan beberapa temannya kini masih berada di dalam berusaha memadamkan api. Ledakan reaktor itu tentu menyebabkan nuklir menyebar keluar PLTN dan radiasinya mulai dirasakan oleh Tigran. Beruntung tim medis datang sehingga Tigran pun mendapat pertolongan dengan cepat. Selain Tigran, anggota pemadam yang lain juga yang sudah lama berada di sana mulai merasa mual-mual dan muntah-muntah, bahkan mukanya memerah. Dan yang lebih parah, teman Alex bernama Yuri. Ia ditemukan di atap gedung dalam kondisi yang menyedihkan dan parahnya keadaannya sangat lemah dengan luka bakar di wajahnya. Dengan sekuat tenaga, Alex pun membantunya keluar dan segera meminta bantuan tim medis. Sementara ia sendiri kembali membantu seorang lagi temannya yang bernama Sergi yang sedang terjebak di tangga karena kehabisan oksigen. Kondisi saat itu benar-benar menegangkan karena tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ledakan susulan ataupun runtuhnya gedung yang sudah sebagian besar terbakar. Setelah semua aman, Alex pun kemudian ikut dalam mobil ambulan ke rumah sakit dan sesampainya di sana guys, kondisinya jauh lebih kacau daripada di TKP tadi. Tim medis kerepotan berlarian menyelamatkan pasien yang terus berdatangan. Mereka dengan sigap memisah-misahkan pasien sesuai tingkat keparahan. Yang mengalami luka parah dipisahkan untuk segera ditangani, sementara yang masih sadar diperintahkan untuk membuka seluruh pakaiannya dan ditempatkan di ruangan yang berbeda untuk diperiksa lebih lanjut. Saat itu guys, dampak radiasi yang Alex rasakan, tangannya mengalami tremor dan dokter pun memberinya obat penenang yang kemudian menempatkan Alex di ruangannya untuk dibiarkan beristirahat. Setelah beberapa hari tak sadarkan diri, Alex terbangun dan melihat teman satu kamarnya mengusir seorang pada keramaian di depan rumah sakit. Rupanya banyak yang ingin menjenguk orang-orang terdekatnya, namun mereka dihadang petugas demi mencegah paparan radiasi. Beberapa saat kemudian datang seorang suster dan dari suster itulah Alex mendapat kabar kalau banyak teman-temannya yang meninggal akibat radiasi. Dan untungnya Alex beserta teman-teman yang ada di ruangan itu tak mengalami dampak parah seperti yang lainnya. Setelah Alex kondisinya pulih, ia pun dibawa ke tempat di mana sedang dilakukan penelitian mengenai insiden ledakan yang terjadi. Selain Alex, ternyata komisi pemerintah juga mengundang Valeri, yaitu adik Sergi yang bekerja sebagai insinyur sistem pendingin PLTN. Beberapa staf PLTN lain juga hadir di sana, termasuk perwakilan dari militer untuk merundingkan solusi mengatasi ledakan yang lebih besar. Setelah diteliti guys, ternyata ledakan kemarin mengakibatkan panas yang berlebih dan bisa membuat reaktor inti meledak. Resikonya tentu akan semakin parah, bahkan seluruh Eropa bisa terkontaminasi. Setelah berunding, satu-satunya cara untuk mengatasi hal itu adalah dengan membuang air pendingin yang berada di koridor bawah sebelum suhu meningkat drastis dan melelehkan beton pembatas reaktor inti. Butuh beberapa relawan untuk melakukan hal itu. Namun masalahnya, katup pembuangan air tersebut tidak bisa dibuka secara otomatis sehingga harus ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruang servo. Tidak sampai di situ saja, air yang harus mereka selami kini suhunya mencapai 56 derajat dan akan terus meningkat semakin panas. Semua orang yang ada di sana pun ya bingung guys, karena siapa yang mau menyelam di air yang panas? Belum lagi radiasi dan resiko-resiko lainnya yang mungkin tidak mereka duga. Melihat semuanya terdiam, wakil wali kota Kiev bersedia memberikan penghargaan sekaligus penerbangan ke Swiss untuk menjalani pengobatan terbaik di rumah sakit spesialis radiasi. Dan satu lagi, wali kota Kiev juga akan memberikan apartemen mahal di Moskow bagi siapa saja yang mau menjadi relawan.
Sebenarnya dari pihak militer sendiri saat ini sedang melakukan latihan menyelam di air panas dan mereka hanya bisa bertahan selama 12 menit di suhu 51 derajat. Hal ini tentu saja menjadi masalah. Mereka yang berlatih bukanlah orang PLTN yang tahu jalur, sehingga takkan mungkin mereka bisa menemukan katup atau ruangan servo tersebut dalam beberapa menit. Apalagi ya mereka juga nanti menyelam di air yang keruh. Solusinya adalah dengan membawa orang PLTN sebagai penunjuk jalan. Namun sayangnya mereka termasuk Alex juga tak ingin mengambil resiko tersebut. Sementara itu, keadaan warga kota Pripyat saat ini sedang panik. Banyak warga-warga yang terkena radiasi dan mereka diperintahkan untuk segera meninggalkan kota dengan fasilitas bus yang sudah disiapkan pemerintah. Alex yang khawatir dengan keadaan anaknya pun datang dan melihat kalau Alex Junior sedang terbaring lemah. Menurut Olga, banyak anak-anak di Pripyat yang terkena radiasi parah, sedangkan rumah sakit sudah ditutup. Saat akan menuju bus, Olga dan Alex sempat memeriksakan anaknya kepada dokter lapangan. Dan dokter itu pun menyarankan agar Alex Junior dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Kiev. Olga tentu saja semakin cemas karena anaknya butuh penanganan segera. Sementara rumah sakit Kiev sangat jauh, belum lagi pastinya penuh dengan pasien lainnya. Dalam perjalanan itu, Alex Junior juga menunjukkan keadaan yang semakin parah. Sedangkan Alex sendiri hanya bisa menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka akan dapat bantuan di Kiev nanti. Walaupun ya sebenarnya Alex juga tahu kondisi rumah sakit Kiev pasti akan penuh dan akan kurang perhatian. Entah apa yang ia pikirkan, Alex memilih untuk tak ikut bersama Olga dan turun untuk kembali ke kota Pripyat. Ternyata guys, setelah Alex kembali ke tempat pertemuan, Alex mengajukan dirinya menjadi relawan. Alex kemudian berbicara dengan wakil wali kota bahwa dirinya ingin agar jatah pengobatan di Swiss diberikan untuk anaknya. Alex rela hanya dirawat di rumah sakit biasa asalkan anaknya bisa mendapatkan perawatan terbaik di Swiss nanti. Setelah wali kota sepakat, 4 orang relawan pun disiapkan. Mereka diberi waktu 20 menit untuk menyelesaikan misi menyambungkan kabel listrik dengan servo pembuangan. Dan di sini Alex berperan sebagai penunjuk jalan karena ia pernah masuk ke koridor bawah saat masih bekerja di pemadam Pripyat. Dengan perlahan, Alex berada di depan membawa 3 rekannya menuju ruang servo. Satu persatu mulai turun menyelam dan berjalan dengan perlahan hingga beberapa menit kemudian mereka pun sampai. Valerie yang tahu mekanisme di sana mulai khawatir dengan beberapa pipa yang kepanasan dan bisa meledak. Untuk mengantisipasi hal itu, ia pun segera mengajak Alex dan Nikita untuk menutup beberapa katup pipa. Saat itulah hal yang tak diinginkan terjadi. Ledakan tersebut membuat muka Nikita melepuh karena tersembur air yang sangat panas sehingga ia pun tak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Sementara Nikita menunggu, kini 3 orang yaitu Alex, Valerie, dan Boris melanjutkan lagi perjalanan menuju panel listrik servo. Lagi-lagi mereka bertiga kembali menemui kendala karena tiba-tiba ada pipa meledak menyemburkan air panas sehingga kabel yang mereka bawa pun masuk ke dalam air. Boris dengan sigap langsung menyelam dan berhasil membawa kembali gulungan kabel tersebut ke permukaan. Beberapa menit kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan. Alex lalu menggendong Valerie agar bisa leluasa sampai ke panel listrik. Sementara Boris yang sudah kelelahan menahan panas saat penyelam tadi menunggu di seberang. Setelah terpasang tepat waktu, listrik pun dinyalakan dan mereka bertiga sangat senang karena mengira misi mereka telah selesai. Tetapi ternyata tak lama kemudian listrik kembali mati yang menandakan aliran tersebut tak cukup daya untuk menggerakkan servo. Mereka pun akhirnya memilih kembali karena kondisi Boris yang sudah tak berdaya. Selain itu mereka juga tadi meninggalkan Nikita di belakang. Sayangnya guys, saat ke tempat Nikita ia menghilang entah kemana. Sudah tak ada waktu lagi apalagi Boris juga keadaannya semakin lemah. Mereka akhirnya kembali naik dan segera ditangani untuk dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan inilah Alex dan Valerie harus kehilangan Boris karena ternyata Boris tak bisa bertahan dengan luka bakar yang cukup serius serta radiasi yang sangat tinggi. Sesampainya di rumah sakit dan dicek, untungnya Valerie dan Alex tidak terpapar radiasi yang serius sehingga mereka pun bisa cepat pulih. Keduanya sempat berbincang dan Alex akhirnya tahu kenapa Valerie menjadi relawan.
Ternyata Valerie punya alasan yang sama seperti Alex, yaitu untuk perawatan kakaknya Sergei. Ia bahkan akan kembali ke PLTN untuk menyelesaikan misi. Mendengar itu, Alex sempat mengingatkan jika kembali ke sana sama saja bunuh diri karena membuka katup secara manual lebih banyak resikonya. Bisa dibilang sedikit kemungkinan bisa kembali dalam keadaan baik-baik saja seperti saat ini. Namun Valerie tetap pada niatnya karena semua itu demi ibunya yang saat ini sakit parah karena radiasi. Di rumah sakit ini, Alex juga bertemu dengan Olga yang menjadi relawan membantu para pasien. Olga begitu marah saat melihat Alex dan menyalahkan karena sudah meninggalkannya saat berada di bis. Olga juga mengatakan kalau saat ini dirinya tak tahu kabar anaknya setelah pihak rumah sakit membawa dan tak mengizinkan untuk ditemui. Alex hanya bisa memeluk Olga dan menjelaskan kalau ia turun dari bis demi mengusahakan Alex Junior mendapatkan perawatan yang terbaik. Ia juga menjelaskan kalau Alex Junior saat ini ditempatkan di ruangan khusus bersama pasien lain yang nanti akan terbang ke Swiss. Setelah semuanya jelas, mereka berdua pun pergi mengantar Alex Junior dan memastikan keberangkatannya walau tidak banyak diberi waktu untuk perpisahan. Saat pulang ke tempat pengungsian, Olga terus-terusan memikirkan keadaan anaknya. Ia khawatir anaknya tak mendapatkan perawatan yang baik. Dan Alex lagi-lagi berusaha menenangkannya. Dan dalam momen inilah, Alex pun mulai hanyut terbawa suasana. Tapi Olga yang masih canggung dan belum sepenuhnya menerima Alex menolak dan memilih pergi dari kamarnya. Hingga Alex pun beranggapan kalau harapannya untuk bisa berkeluarga dan memperbaiki masa lalu adalah hal yang tidak mungkin lagi. Kejadian 10 tahun yang lalu pun terulang lagi. Namun kali ini Alex memberi pesan yang tertulis kalau ia sangat menyesali kesalahannya dan sangat bahagia punya seorang anak dengan nama yang sama sepertinya. Kali ini Olga tahu kemana Alex akan pergi. Namun bersamaan dengan itu Olga juga sadar kalau apa yang dilakukan Alex kali ini jauh sangat beresiko. Dengan perasaan kecewanya, Alex mulai menuruni saluran air dengan Valerie. Mereka berdua pun menggunakan tali sebagai jalur untuk kembali. Mereka berenang dengan bantuan oksigen di dalam air yang suhunya mencapai 60 derajat. Sesampainya di katup pembuangan, mereka ternyata cukup kesulitan karena katup yang sudah berkarat dan juga panas air yang harus mereka tahan. Dengan sekuat tenaga dan seluruh kemampuan mereka berdua, akhirnya katup itu pun terbuka dan air pendingin bisa dibuang melewati jalur pembuangan. Namun saat akan kembali, baru setengah jalan Valerie kelelahan dan tak kuat lagi menahan panas. Ia yang tak mau menjadi beban bagi Alex yang sudah jauh berjalan di depan memutuskan untuk memotong tali tersebut. Sayangnya, saat Alex kembali menjemput Valerie, ia juga kehabisan energi sehingga tak kuat lagi meneruskan perjalanan untuk pulang. Sebelum film berakhir, 3 bulan kemudian, Alex Junior kembali dalam keadaan sehat dan hanya Olga saja yang kini menjemputnya di bandara. Dari film ini kita belajar tentang pengorbanan yang sesungguhnya. Alex benar-benar mendedikasikan diri demi keselamatan bersama, walau ia harus mengorbankan nyawa dirinya. Tak hanya demi keselamatan penduduk Eropa, tetapi juga keberlangsungan hidup dari anaknya yang selama ini tak ia ketahui. Selama kurang lebih 30 tahun, kota Pripyat dikosongkan guys dan menjadi kota mati. Dan kini kota tersebut bisa dikunjungi sebagai objek wisata. Untuk video kali ini cukup segitu dulu guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.